warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Fenty Eka Nurlia, pengajar kelas 12 MIPA. Saat ini akan melakukan demo praktikum elektrolisis. Jangan lupa untuk praktikum selalu menggunakan prosedur keselamatan kerja, di mana yang pertama yaitu harus menggunakan jas lab, sedangkan untuk yang bersifat harap dimasukkan dan dirapikan. Untuk tujuan dari praktikum elektrolisis ini yaitu mengamati segala proses yang terjadi selama proses elektrolisis, baik pada elektrolisis larutan natrium sulfat dan pada percobaan elektrolisis larutan kalium iodida. Berikutnya, selama proses terjadinya elektrolisis, ada jeda waktu akan saya sampaikan beberapa pertanyaan yang nantinya wajib kalian catat dan dituliskan di laporan dan diulas sebagai jawaban pertanyaan. Berikutnya, saya sampaikan mengenai alat dan bahan pada percobaan elektrolisis kali ini. Yang pertama, di sini menggunakan gelas ukur dengan ukuran 100 ml karena nanti yang kita butuhkan adalah 70 ml. Berikutnya ada tabung reaksi, ada pipa U, statif. Selanjutnya di sini disediakan larutan natrium sulfat, larutan kalium iodida, dan juga indikator. Indikator yang kami sediakan di sini ada indikator universal, indikator fenolftalin, dan menggunakan amilo. Perhatikan setiap langkah kerja yang saya uraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita membutuhkan 70 ml larutan natrium sulfat dan 70 ml larutan Ki. Kita lakukan elektrolisis secara bersamaan. Oke, yang pertama yang kita tuang dulu adalah larutan natrium sulfat. Kita butuhkan 70 ml, tapi disarankan sebelum 70 ml kita tuang terlebih dahulu. Jadi tidak sampai 70 ml. Nah, biar tepat, maka kita gunakan pipet tetes di sini hingga melihat posisi 70 ml itu tepat, maka kita lihat dengan pandangan mata sejajar, dan di sini saat cekungan itu pas di posisi angka 70 ml. Cekungan pas 70 ml. Oke. Berikutnya, dengan cara yang sama kita menuangkan 70 ml, tapi sebelum 70 ml kita masukkan dulu, jadi kurang dari 70 ml seperti tadi. Larutan Ki agar tepat kita teteskan dengan menggunakan pipet sejajar dengan mata. Sampai garis batas pas di posisi cekung. Oke, pas di posisi cekungnya. Jadi ini sama antara larutan Ki dan larutan natrium sulfat sejumlah 70 ml. Ini tadi Ki, yang ini natrium sulfat. Sekarang kita masukkan indikator universal sebelum kita tuang di pipa U sebanyak 5 tetes.
Gunakan spatula. Pastikan hingga homogen rata. Ya. Oke. Setelah saya aduk dan saya pastikan homogen, amati warna yang terjadi. Dengan awal tadi kita tahu bahwa larutan natrium sulfat tak berwarna. Setelah ditetesi dengan indikator universal, nah, ingat kembali konsep sebelumnya di kelas 11 materi asam basa, kalian sudah mempelajari terkait dengan indikator asam basa, di mana indikator universal ini mempunyai ring pH, di mana jika pH kurang dari 7 yang berarti asam, maka dia akan menunjukkan warna seperti warna pelangi. Oke, jika pada pas 7 maka hijau lumut, kurang dari 7 dari Meiji, Kuhi, Binyu, maka mengarah ke arah merah, itu semakin asam. Semakin ke arah ungu maka itu semakin basa. Oke. Nah, tolong ini dianalisa, catat sebagai bahan pertanyaan. Jika larutan natrium sulfat ditetesi dengan indikator universal, warna yang nampak adalah apa? Dan perkirakan pH-nya. Sedangkan pada percobaan yang kita lakukan di sini muncul warna biru muda. Nah, berarti perkirakan pH larutan setelah kita tambah indikator universal. Nah, ini nanti dicatat di laporan dan dianalisa. Berikutnya dimasukkan ke dalam pipa U yang sudah melekat pada statip. Dipastikan posisinya stabil. Kita tuang saja. Dengan cara yang sama, kita ambil larutan KI yang sudah kita tuang tadi sejumlah 70 ml di gelas ukur, langsung saja dituang dalam pipa U. Catat pertanyaan kedua dari saya. Jika pada elektrolisis larutan natrium sulfat, pada kondisi sebelum elektrolisis, indikator universal langsung ditambahkan pada larutan natrium sulfat sebelum ditaruh di pipa U. Sedangkan pada larutan KI, tanpa diberi indikator apapun, jadi langsung larutan KI dan dituang di pipa U, kemudian siap untuk dielektrolisis. Kenapa ada perbedaan perlakuan penambahan indikator pada kedua elektrolisis natrium sulfat maupun larutan KI? Catat dan jawab di pertanyaan, di bagian pertanyaan. Berikutnya kita siapkan power supply di sini dengan terhubung menggunakan elektrode karbon. Kita set dulu, kita on-kan. Perhatikan di sini, coba pada power supply untuk yang merah di sini, elektrode karbonnya dihubungkan dengan kutub positif, yang dengan kabel hitam di sini dengan kutub negatif. Amati segala proses yang terjadi pada elektrolisis.
Dengan cara yang sama, kita masukkan elektroda karbon. Ini ya, yang sama tadi ya, yang merah yang positif, yang hitam ini yang negatif. Amati proses yang terjadi. Coba di sini. Pada elektrolisis larutan Ki ada proses perubahan di sini. Perhatikan. Pada kutub elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif muncul warna kuning kecoklatan dan ada sedikit gelembung pada elektroda di elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Yang awalnya sedikit dengan bertambahnya waktu, nah, pada elektroda dengan kutub negatif, gelembung yang terjadi nampak semakin banyak. Bisa dilihat ini. Dalam waktu bersamaan, kita tahu tadi elektrolisis larutan Ki memang benar kita masukkan elektroda dalam waktu sedikit lebih cepat, tapi hanya sedikit perbedaan waktunya. Namun dalam selang waktu pada Ki sudah nampak perubahan warna, sedangkan pada larutan natrium sulfat belum nampak perubahan warna. Nah, ini waktunya relatif lebih lama, namun sedikit ada perubahan warna di kutub elektroda yang dihubungkan dengan kutub positif. Tadi kan larutannya warnanya biru muda. Nah, sekarang ini ada perubahan mengarah pada warna kuning, dan kita biarkan proses elektrolisis tetap berlanjut. Pada kedua elektroda, nampak di kedua elektroda ada gelembung, namun banyaknya gelembung jauh lebih banyak pada kutub negatif, elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif. Walaupun keduanya ada gelembungnya, sama-sama menghasilkan gelembung, tapi frekuensinya jauh lebih banyak yang elektroda dengan kutub negatif. Sambil menunggu proses elektrolisis pada larutan natrium sulfat tetap berlangsung, kita lanjutkan perlakuan pada elektrolisis larutan Ki. Pada tahap ini, pada elektroda kutub negatif dan elektroda kutub positif sudah nampak perbedaan warnanya. Dengan gejala yang muncul ada gelembungnya juga. Nah, perlakuan berikutnya, perhatikan, kita mengambil dua tabung reaksi. Nah, sekarang kita ambil dulu. Kita lanjutkan perlakuan setelah elektrolisis larutan Ki. Nampak ada perubahan baik di elektroda kutub negatif maupun di elektroda kutub positif. Sekarang kita perlakukan dengan penambahan indikator. Kita mulai dengan yang elektroda kutub negatif dulu. Kita ambil dengan menggunakan pipet tetes. Perkirakan dua tabung reaksi berisi hasil elektrolisis di ruang elektroda berkutub negatif. Nampak bahwa tidak ada warna, jadi larutan tak berwarna, sama dengan larutan asal Ki. Berikutnya ditambahkan
pada salah satu tabung reaksi ini kita tambahkan amilum tabung reaksi yang kedua menggunakan indikator phenolphthalein. Coba amati apa yang terjadi. Pada kondisi awal tadi sudah kita amati tak berwarna. Setelah tabung yang sebelah kanan saya ini diberikan indikator PP, ternyata warnanya menjadi pink atau magenta. Berikutnya, setelah tambah indikator amilum, nampak warnanya jadi putih. Coba perhatikan warna dari indikator amilum itu sendiri. Catat pertanyaan dari saya. Yang pertama, pada tabung reaksi yang ditambahkan indikator amilum, apakah terjadi gejala yang menunjukkan terjadinya reaksi? Begitu juga pada tabung reaksi, apakah ada gejala yang menunjukkan terjadinya reaksi? Dan apa saja yang ada di kedua tabung reaksi setelah penambahan indikator amilum maupun indikator PP? Bandingkan kondisi awal dan kondisi sebelumnya. Berikutnya kita lanjutkan untuk elektrode yang kedua, yaitu elektrode kutub positif yang tadi menunjukkan adanya gejala reaksi dengan terjadinya perubahan warna kuning kecoklatan seperti ini. Dengan cara yang sama kita mengambil dengan pipet tetes dengan volume yang kurang lebihnya sama di kedua tabung reaksi. Dengan cara yang sama seperti tadi, dua tabung reaksi ini salah satunya kita beri indikator amilum, sedangkan tabung reaksi kedua tetesi dengan indikator phenolphthalein. Kita tahu warna setelah elektrolisis di elektrode kutub positif ini tadi warnanya adalah kuning ya, kuning agak coklat gitu, kuning coklatan. Namun setelah saya tambahkan amilum pada tabung reaksi sebelah kanan saya, ini ada perubahan, muncul warna dan muncul adanya endapan di sini. Warnanya ungu kehitaman. Sedangkan yang tabung reaksi kedua di sini tidak menunjukkan adanya perubahan. Jadi sama dengan setelah di elektrolisis. Catat pertanyaan dari saya. Setelah terjadi elektrolisis pada larutan Ki dan ditambahkan indikator amilum, ternyata ada perubahan warna menjadi ungu kehitaman dan ada endapan di bawahnya itu. Sedangkan yang tabung kedua tidak ada gejala perubahan. Kenapa ini terjadi dan adakah reaksi yang menyertainya? Tolong dicatat dan
dijawab di bagian pertanyaan. Kita menunggu lama proses yang terjadi pada elektrolisis natrium sulfat ini, maka gejala yang muncul di sini di elektrode yang berkutub positif muncul banyak gelembung disertai ada perubahan warna menjadi kuning. Sedangkan di elektrode berkutub negatif ini ada gelembung juga dan warna biru semakin pekat. Oke, tolong catat pertanyaannya. Bagaimana reaksi yang menyertai terjadinya reaksi elektrolisis pada elektrode pada ruang elektrode kutub negatif dan elektrode kutub positif? Catat di kolom pertanyaan dan dijawab di laporan. Cukup sekian dari proses elektrolisis baik larutan kalium hidrida maupun larutan natrium sulfat. Untuk selanjutnya kalian buat laporan dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.